هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang besar ketika Allah jadikan kita menikmati kebersamaan seperti ini. Berada di tempat yang paling dicintai Allah, di majlis yang mengingatkan kita kepada Allah dan mengangkat derajat kita di sisinya. Majlis az-zikir yang di dalamnya, seperti kata Imam Ibn Sirin, majlisul halali wal haram. Kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkannya daripada kita dan bagaimana kita beramal sesuai dengan yang diinginkannya. Mudah-mudahan Allah menerima kita sebagai tamunya dan diberikannya bingkisan berupa ampunan di saat kita meninggalkan tempat atau rumahnya ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah, menasihati umat dan berjihad dalam dakwah dengan sebenar-benarnya sampai akhirnya selesai tugasnya dengan sempurna atas kenyataan yang Allah berikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Mudah-mudahan hati kita senantiasa disatukan dengan menyatukan ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dulu mengikat para sahabat dalam satu ikatan yang kokoh sehingga mereka tak satu pun yang menyimpang jalannya. Generasi itu generasi yang satu-satunya, generasi yang selamat seluruh anggota dan individunya berkat mengikut Nabi dan konsisten istiqamah di atas sunnahnya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, membangun istana di atas awan mungkin mungkin
Ada yang bilang mungkin, ada yang tidak. Yang sudah pernah bangun, tunjuk tangan. Masya Allah, sahih. Kalau Allah berkehendak, tak ada yang tidak mungkin ya. Tapi kayaknya sampai hari ini belum dikehendaki Allah. Nah, mana tahu di tangan kita bisa dibangun. Ini adalah bahasa kiasan yang diberikan oleh orang-orang tua kita terhadap orang yang cita-citanya tinggi, tetapi ibaratnya napasu godang tanago kuang. Nafsu besar tetapi tenaga tidak ada. Kadang ada tapi tidak mau berkorban untuk itu. Atau kadang-kadang bercita-cita sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang dibayangkan, yang dicita-cita atau yang dilamunkan, dikhayalkan, dapat, padahal tidak ada sedikit pun persiapan untuk itu. Kalau dalam bahasa Arab, pepatah Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabisi. Kamu berharap selamat tetapi tidak ada usaha untuk itu. Ingat, perahu itu tidak berlayar di daratan. Jadi kalau nak pakai perahu, masuk air. Jadi kalau berharap sebuah kenyataan cita-cita, memang harus berusaha. Atau jangan bercita-cita sesuatu yang di luar kemampuan dan kapasitas. Bahkan berdoa saja tidak boleh melebihi sesuatu yang tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, berlebihan. Kan dilarang kita berdoa yang berlebihan. Apa contoh doa berlebihan? Apa contoh yang berlebihan? Istana di atas awan. Ya Allah, bangunkan bagiku istana di atas awan. Mantap contoh itu misalnya. Masya Allah, tabarakallah. Di antara doa berlebihan, ya Allah, masukkan saya saja ke dalam surga, yang lain jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, buat saya sendiri di dunia ini bahagia, yang lain menderita semua. Ini berlebihan. Atau ya Allah, jangan beri saya dosa sekalipun saya orang durhaka. Bisa? Nah, jadi kaum muslimin atau minta surga lebih tinggi dari surga yang diberikan pada Nabi alaihissalatu wassalam. Masuk? Ini doa yang berlebihan. Nah, demikian juga orang bercita-cita berlebihan atau berharap sesuatu yang bertentangan dengan yang disyariatkan. Tetapi memang manusia itu suka berangan-angan, suka berharap-harap. Makanya ada pepatah, terlalu awak, terlalu harap, tertiharap, tertilangkui. Itu terangkui. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu, supaya kita tahu bagaimana kita ini memang sangat mudah dipermainkan oleh yang bernama syaitan. Kita dibayarkan iming-iming dan bayangan-bayangan bahwasanya kita akan berhasil dan mendapatkan. Padahal kadang-kadang dengan melanggar aturan-aturan. Sahih? Dia tahu
Ini aturan Allah, tak boleh. Tetapi itu zaman dulu. Zaman sekarang beda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi diutus bukan untuk mengurus orang zaman dulu saja, termasuk mengurus orang zaman sekarang dan yang akan datang. Karena Islam itu disyariatkan salihun likulli zamanin wa makan. Dan perintah Allah kalau sudah jelas tidak boleh dikaburkan. Larangan Allah kalau sudah jelas tak boleh dilanggar hanya karena angan-angan. Tetapi dulu Allah Subhanahu wa taala wa'ahidna ila Adam, kami ambil perjanjian ini kepada Adam, lalu Adam lupa. Ini ayah pelupa, anak pun ayah lupa, anak pun pelupa juga. Ayah melanggar, anak pun ikut juga. Kan ayah dulu yang contohkan kan. Nah, fanasiha walam najid lahu azma. Kami dapatkan dia tidak berazam yang kuat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Wa qulna li Adama wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan, hai Adam alaihissalam, masuklah kamu dan istrimu ke surga. Masuk saja. Itu tengok aja, tak boleh dipegang ya. Enggak. Wa kula minha, makanlah semua yang haitsu syi'tum ragadan, makanlah semua yang kamu mau dan itu menyehatkan, menyenangkan. Ada makanan surga yang tidak menyehatkan? Jauhlah tuan-tuan, ada makanan surga yang tidak menyehatkan. Apa buktinya? Kok bahuli pula buktinya? Ada buah surga yang tidak menyehatkan. Enggak ada. Apa buktinya? Subhanallah. Buktinya orang di surga tak ada yang sakit. Padahal makan sebanyak-banyaknya. Kalau di sini makan dikit aja sudah masalah. Berarti makanan di surga ragadan, tidak menyebabkan penyakit. Makanya tidak ada WC di situ. Jadi sekarang kan banyak orang di antrian WC berkelahi kan? Sah? Tidak pernah tonton nengok orang berkelahi di WC? Hah? Sampai ada konten kreator kan bikin gitu juga kan? WC. Gara-gara WC banyak kelahi kan? Tidak pernah ya? Tengoklah musim haji nanti biar tahu tuh. Baru masuk aja dah pintu dari pukul-pukul orang dari luar. Sah? Habis itu keluar tinjunya kawan. Lupa dia di musim haji. Tidak pernah nengok ya? Tidak pernah? Nah, besok ikut saya tengok kan. Tapi tidak pakai haji purada ya, pura-pura ada. Allah musta'an. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Makanlah semuanya sesuai, semuanya saya mau kalian berdua dan sehat. Tidak datang ke mudarat. Subhanallah. Lalu Allah berikan dia ujian. Ujian. Allah Maha tahu Adam akan gagal. Sebab gagalnya Allah juga sudah tahu. Sah? Apa sebab gagalnya? Nanti kita sebutkan. Lalu Allah tunjukkan, wa la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalimat hazihi dekat atau jauh? Hah? Artinya kalau bahasa kampungnya dokek bakokong. Tahu dokek bakokong? Hah? Tak tahu ya. Dekat dikakapkan.
Enggak tahu juga. Dah payah nih. Dekat, dipegang tangannya, ini dia. Artinya supaya tidak ragu lagi Adam dan Hawa. Ini pohon ini dekat sekali. Kalau jauh ditunjukkan, dekat dipegangkan. Nah itulah yang dikatnya tidak leban tak bahasa Indonesia, bahasa awak lama. Kalau dokek dikakokkan, jauh ditunjukkan. Mana yang jelas ditunjukkan atau dikakokkan? Dikakokkan. Jelas ya? Tapi nanti setelah ada melanggar, bahasanya bukan hazihi lagi. Alam anhakum antilkum asyajarah. Sekarang sudah jauh. Ini tidak jauh lirik dah. Awalnya sudah dijelaskan, ini pohonnya. Jangan dekati ini. Apa sebab? Kalau apa akibatnya? Fatakuna minadh dhalimin. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kamu berdua termasuk orang zalim. Zalim dosa kecil, dosa besar. Allah ingatkan dia. Ini jangan didekat. Bukan dipanjat lagi. Jangan dekat. Karena kalau sudah dekat mesti terpikat. Sama dengan bahasa wala taqrabu az-zina. Sebab kalau dekat-dekat mesti terpikat. Iya enggak? Kalau sering antum duduk di situ ada keinginan. Makanya jangan dekat-dekat pohon ini. Subhanallah. Akhirnya cerita jelas, perintah tegas. Ibaratnya jauh sudah ditunjukkan, dekat sudah dipegangkan. Ini barangnya, jangan dekat-dekat. Akibatnya apa? Besar. Kalian akan gagal. Maka diterimalah titah itu oleh Adam dan Hawa. Tetapi ada yang menawarkan proyek gagal. Membangun istana di atas awan. Ya, ada yang bisikkan bahwasanya kalian ini kenapa dilarang mendekati itu? Karena kalau kalian dekati, kalian makan, kalian akan kekal. Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Dalam ayat lain disebutkan wa mulkin la yabla. Jannatul khuldi wa mulkin la yabla. Mau ndak kalian aku tunjukkan surga yang abadi dan kerajaan yang tak berakhir. Apa maknanya? Kalian berkuasa selamanya. Kalian kekal di surga selamanya. Disinilah terpengaruh kawan. Siapa yang tidak ingin kerajaan yang langgeng? Siapa yang tidak ingin kenikmatan yang abadi? Sahih? Siapa yang tidak ingin istana yang paling indah? Akhirnya terpengaruhlah oleh bisikan itu. Nah, kalau sudah jadi angan-angan dan menjadi bahan lamunan dan selalu masuk khayalan, maka di saat itu kita membuat keputusan yang membinasakan. Paham tuan-tuan? Kalau sudah sering melamun, sering menghayal, itulah katanya yang mustahil pun jadi menjadi mungkin dalam pikiran. Tidak ada yang tidak mungkin. Sahih?
Akhirnya bisikan siapapun, musuh pun kadang didengar. Orang-orang dekat kadang kita tidak dengarkan. Maka berapa banyak orang gagal? Orang gagal karena mendengarkan bisikan orang jauh dan mengabaikan nasihat-nasihat kawan dekat. Sahih? Hah? Berapa banyak orang karena sudah menjadikan dia sebuah cita-cita, walaupun awalnya mustahil, tapi diiming-iming, diangkat-angkat, dirayu-rayu, dipedaya. Acu pantas jadi anggota dewannya cunya. Sah? Acu pantas jadi wali kota cu. Piti banyak, bini cie. Kalau banyak enggak boleh orang. Bini satunya. Awak terkenal, ya akhirnya maju. So, rupanya hanya membangun istana di atas awan. Orang kalau nak maju piti harus belapi, amplop harus siap dengan anggaran yang tak bisa dilaporkan. Sah? Dan susah ditemukan. Awak untuk beli minum tim sukses tidak mau ngasih. Ini namanya membangun istana di atas awan. Atau belajar ingin jadi orang terkenal dan berhasil. Tapi selama belajar tidur, makan, makan. Atau tidak berusaha, buat usaha tapi belum lagi beruntung, modal sudah dimakan. Ma'asyar, ini yang namanya kalau sudah berangan-angan, selalu salah perhitungan. Salah perhitungan. Ini yang terjadi pada Adam alaihissalam. Pada Adam alaihissalam, akhirnya dia tunjukkan oleh wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Musuh, pendusta, suka bersumpah. Sah? Demi Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini benar-benar menasihati kalian berdua. Karena apa? Karena saya kan lebih dulu dari kalian. Kan lebih dulu. Karena abang nih. Kan abang, nah, beda jenis saja. Dan bukan abang biasa, orang yang ahli ibadah, sehingga sama pula dengan malaikat. Dosanya satu aja. Saya kemarin tidak mau sujud sama kamu karena lebih senior aja. Kan itu aja kesalahan saya. Akhirnya saya menasihati kalian. Kalian tidak dilarang kecuali kalau kalian makan, kalian kekal di surga. Kalian kekal di surga nanti seperti malaikat pula. Saya dulu kan lama di surga. Adam lupa bahwasanya iblis sebelumnya juga sudah bersumpah di depan Allah. Apa sumpah iblis? Hah? Apa sumpah iblis? Fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaanmu ya Allah, saya pasti akan menyesatkan mereka semua. Tidak ada pengecualian ya, semuanya. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Ma'asyiral kiram, ini terbayanglah oleh Adam dan Hawa, mereka akan kekal di surga. Terbayanglah oleh Adam dan Hawa bahwa mereka akan diberikan kerajaan yang tak habis-habisnya. Memang kalau dapat kuasa itu sah, semua orang ingin. Makanya ketika Qarun keluar, wa kharaja bi zinatihi, ketika dia keluar dengan segala kemegahan yang dia miliki, orang-orang pada berkata, apa kata mereka? Ya laitalana mitlama
laita lana mithla ma utiya Qarun. Andainya kita seperti Qarun, dapat harta yang banyak. Semua ingin bercita-cita seperti itu. Tetapi wa khasabna bihi wa bidarihil arda wa ma kana hum fi'ati yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Tapi ketika Allah benamkan Qarun ke dalam laut, ke dalam tanah dengan harta-hartanya sampai tertimbun, sampai timbul pula sebagian di pelalawan. Ada di harta Qarun di sini. Pokoknya Qarun menjadi permisalan orang yang paling kaya, perbendaharaannya. Kuncinya saja belasan orang bawa. Subhanallah, kunci gudangnya. Sehingga dimanapun harta Qarun menyebar. Tapi tidak satu pun yang bisa menolongnya. Karena Allah yang menenggelamkannya. Akhirnya orang-orang yang tadi berharap sekarang bersyukur. Alhamdulillah tidak jadi seperti Qarun. Sebagaimana dulu para pengikut Fir'aun sangat bangga dengan Fir'aunnya. Tapi setelah ditenggelamkan, orang-orang yang selamat merasa beruntung karena tidak bersama Fir'aun. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Karena menjadi pikiran siang malam bagi Adam dan Hawa, akhirnya mereka fadallahuma bighurur. Akhirnya dengan tipu daya itu, dengan bercita-cita yang lebih daripada kemampuan itu, Adam akhirnya lupa peringatan Allah dan tertarik dengan tawaran proyek gagal iblis. Proyek gagal iblis untuk menjadi calon tetap di DPR di surga. Nah, di surga atau dapat jabatan wali bupati di surga. Kan mulkin la yabla, kerajaan yang tak habis. Akhirnya dia membuat keputusan keliru. Keputusan yang salah. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka cita-cita kalau tidak diiringi dengan perbuatan yang nyata, dengan kemauan kerja, maka cita-cita selalu kita mengambil keputusan yang gagal. Akhirnya Adam dan Hawa fadallahuma bighurur fa'akala minha. Kalau gitu ya sayang, kita cobalah apa yang disebutkan oleh abang kita ini, iblis. Fa'akala minhuma fabadat lahuma sawatuhuma. Akhirnya ketika mereka memakan, maka tanggallah seluruh pakaian. Karena ingin dapat kehormatan yang lebih tinggi, akhirnya jatuh kehormatannya. Orang kalau sudah ditanggalin pakaiannya, itu sudah hilang kehormatannya. Makanya tidak jarang orang menghukum orang dengan menanggalkan pakaiannya. Dan Allah SWT memang itu, bahwa manusia pada asalnya malu memperlihatkan kemaluannya, maka disebut dengan kemaluan, malu. Lalu dihukum karena ingin lebih tinggi, mengharap sesuatu yang tak mungkin, sesuatu yang artinya menganggap sesuatu tetapi dengan melanggar titah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberi hukum dengan yang berlawanan dengan yang dia inginkan. Awalnya dapat pakaian, tahulah pakaian surga. Apa pakaian surga? Pakaian surga min sundus, harir, yaitu sutra. Sekarang berganti dengan daun-daun, fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah.
yaitu akhirnya mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daun kayu di surga. Lalu Allah ingatkan, alam anhakum an tilkumas syajarah. Bukankah aku tadi larang kalian mendekati pohon itu? Sekarang jadi jauh, jadi tidak jelas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berapa banyak orang terpengaruh oleh yang tidak jelas dan meninggalkan sesuatu yang jelas. Antum seorang yang Allah misalnya berikan kelebihan di suatu bidang yang antum geluti, dan itu sudah pasti membuahkan hasil baik untuk dunia kita maupun akhirat kita, maka kerjakan itu secara profesional. Seorang alim maka berjibakulah dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, karena itu bidangnya. Jangan banting setir, nanti seperti membangun istana di atas awan. Mau di mana ditancapkan apanya? Akhirnya kita tidak punya kedudukan atau dudukan yang kuat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Orang ingin masuk surga dan melamar bidadari. Bidadari ada yang jelek. Hah? Enggak kan? Pasti cantik. Kalau cantik maharnya tidak bisa barang murah. Sah? Wa man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli, kata orang Arab. Kata penyair, siapa yang melamar wanita cantik siap-siap berkorban mahar yang besar. Makanya mana yang lebih besar, mahar orang Arab daripada mahar orang kita? Serius ini. Berarti ngaku sendiri ya. Mana yang lebih cantik mereka daripada orang kita? Serius? Cantik orang kita? Apa buktinya? Kita nikah di sini kan? Betul juga antum. Ustaz 15 tahun di Arab, dapatnya juga orang kita. Berarti betul-betul lebih cantik orang kita. Nah, sebenarnya bukan itu. Lain cerita. Kalau orang kita makan ayam, bisa makan ayam mutilasi. Sah? Satu ekor dipotong 32 potongan. Kalau istri kita orang Arab, tidak mau makan ayam mutilasi. Sekali makan seorang 1 ekor. Atau bisa juga jadi 2. Sah? Akhirnya itu yang terpikir. Nanti dibawa pulang, 2 pekan aja habis ayam mak 1 reban. Iya, ada kawan nikah dengan orang Mesir dari Sulawesi sana, kabarnya pas liburan bawa istrinya pulang. Itulah dalam sepekan ayam 1 reban emaknya habis. Iya, sekali bantai 3 ekor. 2 untuk dia, 1 untuk sekeluarga. Akhirnya mak bilang, ini yang kamu bawa pulang orang apa musang? Nah, terbayang tuan-tuan kan? Nah, kalau dengan gaji di Indonesia menghidupi orang Arab, kayaknya jangan berharap. Jangan berharap nanti seperti membangun istana di atas awan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Beruntung kita di sini. Untung maharnya seperangkat alat salat. Betul. Ada juga untungnya sebab wanita kita pakaian yang dibawanya tak bisa untuk salat. Sehingga perlu mahar seperangkat alat salat. Itu asal muasalnya itu. Nah, itu asal muasalnya. Dulu perempuan-perempuan kita pakai kebaya, sah. Kemudian jilbabnya jilbab basa-basi, ada jilbab bunuh diri,
Nah, kan macam-macam tuh. Ada jilbab lambai-lambai angin, nah, kan? Ada jilbab malu-maluin, ada juga. Ada jilbab macam-macam. Sehingga ketika nikah perlu dibelikan seperangkat alat salat. Orang Arab enggak, sebab pakaian yang mereka pakai siap untuk salat. Jadi tidak perlu lagi seperangkat alat salat, maka maharnya naik jadi seperangkat alat rumah tangga. Dah, besok kalau dia sudah lengkap pakaian salatnya, pakaian hari-harinya sudah pakaian salat, jangan lagi seperangkat alat salat, tapi seperangkat seminimal seperangkat apa set kitchen, kitchen set, setidaknya kan ada kulkasnya, ada lemari esnya, sama ya, ada kulkasnya, ada kompor gasnya dan lemarinya. Dah sah? Risau nampak ya bapak? Tidak jadi nikah nampak ya? Kaum muslimin dan muslimat. Mas waktu? Ya kita salat. Salat dulu tuh. Azan dulu nah. Allahumma Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. Masyarakat yang dirahmati Allah SWT, ada seorang anak muda duduk di tepi sungai sambil melempar-lempar kerikil ke dalam sungai dan berdoa, Allahumma adkhilnil jannah wa zawijni bil uril ain. Ya Allah, masukkan saya ke surga, nikahkan dengan para bidadari. Lalu lewat seorang ulama, kalau tidak salah Asy-Sya'bi atau selainnya, dia bilang, ya bunayya, a'zamtat talab. Wahai anakku, permintaanmu luar biasa besarnya. Masuk surga, nikah sama bidadari.
Lakin ahwantal mahar. Cuman mahar kamu hanya modal lempar. Tidak begini caranya. Yuridu sa'dunil ibil wa sa'dun mustamir. Ma hakadha ya sa'du yuradul ibil atau turadul ibil. Ini ibarat pepatah Arab atau dalam syair Arab, si Sa'ad membawa ontanya untuk pergi tempat minum ke telaga, tapi sambil berselimut. Weh, sambil berselimut atau berselimut? Mana mungkin seperti ini caranya memberi minum unta. Artinya bekerja tapi tidak profesional. Minta gaji besar, kerja ringan. Minta gaji besar, kerja sogan. Tuh sogan, tulang rusuk panjang. Makanya kata Syekh, tidak begini caranya wahai anakku. Dulu orang-orang ahlul kitab saling berbangga dengan orang Islam. Orang ahlul kitab mengatakan Nabi kami lebih hebat dari Nabi kalian. Kan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa orang Yahudi yang mengklaim ikutnya. Nabi Isa orang Nasrani. Dan kitab kami lebih dulu dari kitab kalian. Orang Islam jawab pula, Nabi kami lebih mulia karena dia Nabi penutup. Al-Quran, kitab kami lebih mulia karena kitab terakhir. Nah, Allah SWT mengatakan, ini tidak cukup. Kalau hanya membanggakan agama kami lebih hebat, tapi tidak dilaksanakan. Sah? Bahwa agama kami, agama lebih mulia, Islam. Syiar. Tetapi isi tak dikerjakan. Ini namanya membangun istana di atas awan. Mungkin juga Pak ya, walaupun mustahil ya. Nah, tapi dalam angan-angan dan lamunan. Akhirnya banyak mengambil keputusan salah dan membinasakan. Yang penting Islam, walaupun sesat jalan. Akhirnya tak boleh saling, sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Kenapa? Yang penting Islam. Apapun alirannya, semuanya menuju surga. Masa orang tersesat jalan sampai juga ke surga? Mas kok sampai juga ke surga? Tersesat saya. Sehingga terperosok ke sini. Ada. Yang sesat, hukum asalnya tidak sampai ke surga. Kalau tidak sampai ke surga kemana? Kalau tidak sampai ke surga mana? Ya jangan tanya lagi. Karena di akhirat itu hanya dua dar. Surga atau neraka. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, iya, syiar Islam harus ditinggikan, betul. Agama Islam harus dibanggakan, betul. Tapi bukan hanya mengukir di atas air, bukan hanya membangun istana di atas awan. Maka Allah tegaskan, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ini bukan hanya sekedar melamunan, bukan hanya khayalan, bukan hanya sekedar pikiran kalian dan pikiran ahli kitab saling membanggakan. Tidak cukup. Kalau hanya sekedar membanggakan, memang bagus kita membanggakan agama kita lebih hebat. Tapi itu tidak cukup. May ya'mal su'an yujza bihi. Ingat, bangga dengan agama saja tidak cukup. Walaupun itu dibolehkan. Kan kita harus bangga dengan agama kita. Sahih? Tapi harus juga bangga dengan ajarannya, dengan sunnah nabinya alaihissalatu wassalam. Harus benar-benar eksis dan hidup agama itu dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, bahkan negara kita. Karena memang yang menghidupkan itu terlihat hasilnya jelas. Dari dulu sampai hari ini, di mana semakin hidup Al-Quran dan Sunnah Nabi menurut pemahaman as-salafus salih, pasti akan lebih sedikit atau minus aliran sesat. Di mana yang paling banyak aliran sesat?
Wih, di mana paling banyak aliran sesat? Di mana orang-orangnya tak mau menyesatkan sesama sesat. Selama semboyannya tak boleh saling menyesatkan, maka akan subur aliran sesat. Sahih? Dan selama masih ada bid'ah hasanah, maka kesesatan akan tetap hasanah. Ini dhalalatun hasanah. Sah, karena Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, berarti bid'ah dhalalatun hasanah. Selama masih ada bid'ah hasanah, aliran-aliran akan semakin subur bermunculan. Sebab kalau orang lain, ketika dihukum dia sesat, dia akan bilang, si fulan juga sesat, kok tidak disesatkan? Kok saya saja? Masya Allah. Tetapi di saat sunnah hidup diterapkan, bukan hanya mengukir dalam fikih Islam itu bukan hanya retorika, tapi fakta dan diamalkan secara nyata, maka minus aliran sesatnya. Ini jujur saya tanyakan. Kalau tidak tahu bilang nggak tahu, biar saya kasih tahu. Ya. Di mana aliran sesat yang minus sekarang ini di dunia ini? Di Amerika? Hah? Oh, Arab Saudi? Wih, Wahabi tuh. Kenapa tidak ada aliran sesat di situ? Hidup tauhidnya, hidup sunnah, bang. Tauhid itu sunnah. Maka akidah itu sebut dulu kita akidah sebut kutubus sunnah. Sah? Nah, alhamdulillah, memang minus aliran sesat. Apalagi Nabi katakan bahwa orang yang berbuat aliran yang menyimpang di Madinah akan kepanasan, akan Allah leburkan. Madinah itu seperti api, tukang besi, akan membuang karatnya. Maka alhamdulillah, menurut yang saya ketahui, bahwasanya tidak ada aliran sesat yang asli kelahiran. Yang asli kelahiran Madinah. Itu Wahabi apa cara? Kau muslimin dan muslimat. Tentu boleh diskusi. Kalau ada sebutkan sekarang aliran sesat yang lahir asli di Madinah, tolong tunjukkan. Ini nerima tidak mau, membantah tidak bisa. Ini kayak mahasiswa saya nampak. Ya, membantah tidak bisa, menerima masih berat. Saya bilang, paham Ustaz. Benar tak saya bilang? Benar. Siap berubah? Tunggu lu saatnya. Kenapa? Karena dia terbayang nanti kalau pulang kampung tak bisa ceramah. Lalu saya bilang, apa yang kau rasakan sudah duluan aku rasakan. Kau muslimin dan muslimat dia mati Allah. Jadi ketika sunnah hidup, benar kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, bila sunnah hidup, bid'ah akan hilang. Dan bila bid'ah dibiarkan, sunnah akan tenggelam. Karena dua-duanya ibarat minyak dengan air, tidak bisa bersatu. Jadi kalau ada yang mencobakan, kami ahli sunnah tapi suka bid'ah hasanah, masuk, no? Hah? Makanya tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah kecuali memang orang yang terpapar bid'ah. Mau contoh juga? Bawa sini orang yang mengatakan bid'ah hasanah yang tidak terpapar bid'ah. Bawa sini. Biar kita diskusikan. Dua ya. Pertanyaan. Besok pas saya datang buktikan. Kalau Anda bisa sekarang. Tidak ada bid'ah yang asli kelahiran Madinah. Sah. Tapi ahli bid'ah yang masuk Madinah ada. Ahli bid'ah yang masuk Madinah ada. Yang tinggal di Madinah ada, tapi tidak nyaman ya. Tidak nyaman.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengada-ngada di Madinah dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat oleh seluruh kaum muslimin karena merusak. Bid'ah itu merusak. Maka aneh bin ajaib ketika yang ngaku ahli sunnah mengakui kerusakan sebagai untuk memperbaiki agama. Yang rusak memperbaiki. Ya Syekh. Kalau sunnah 1, sunnah 10, datang 1 bid'ah. Memperbaiki sunnah kah? Ya artinya bid'ah sehat atau sunnah yang rusak? Tidak paham ya? Kalau ada 10 orang sehat, disuruh berkawan dengan 1 orang sakit. Yang 1 itu sehat gara-gara yang 10, atau yang 10 bisa sakit gara-gara yang 1? Yang penyakit itu lebih berpengaruh nampaknya ya. Sah. Makanya bila 1 bid'ah, 100 sunnah, rusak yang 100. Betul? Betul? Perlu contoh nampaknya ya. Sekarang bid'ah yang pertama lahir dalam Islam. Ada yang tahu? Khawarij. Khawarij. Mereka kalau antum lihat tampilannya sunnah enggak? Sunnah sekali. Jenggotan sunnah juga ya. Pasti jenggot sebutnya enggak ya. Kalau enggak jenggot enggak sunnah lagi. Taib. Terus cingkrang ya. Gitu aja kayaknya. Mudah aja jadi ahlu sunnahnya. Pelihara jenggot, cingkrang. Dah sunnah gitu ya. Yang di sini enggak diukur ya. Taib. Mereka itu hafiz Quran. Suka sholat tahajud malam. Suka puasa Daud malam. Kemudian Masya Allah kalau bicara memikat santun. Suka bersedekah, berkorban, semuanya. Artinya sampai-sampai sahabat kata Nabi, ini Nabi yang bilang, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian merasa minder bandingkan solat kalian dengan solat mereka. Mak, hebat ya. Sah? Nah, walaupun maksudnya itu dari sisi tampilan. Wasiyamakum ila siyamihim. Puasa kalian ketinggalan oleh mereka. Hebat kan? Subhanallah. Tauhidnya jangan main-main. Mereka ikhlas dalam beramal. Cuman ada penyakit. Apa penyakitnya? Apa penyakitnya? Tidak tahu. Yaqra'unal Qur'an. Mereka rajin baca Quran tapi tidak masuk ke hati. Sampai di mana? Di tenggorokan. Akhirnya mereka menafsirkan Al-Quran dengan pikiran-pikiran. Akhirnya mereka mengandalkan ulama-ulama mereka yang junior dan meninggalkan yang senior. Itu cirinya. Maka jangan heran kalau mereka bilang Syekh bin Baz adalah budaknya Raja Fahad. Sah? Sah ya? Sah? Maka tidak perlu heran tuan-tuan. Pada Utsman bin Affan saja mereka tak terima. Apalagi sama Pak Jokowi. Misal ini ya. Utsman saja mereka tak terima. Sampai mereka bunuh, sah? Jangan harap mereka akan suka pada kalau di Arab, jangan Arab suka pada semisal MBS ya, Salman kan? Sah, Raja Salman. Tidak, jangan harap. Utsman saja dijamin masuk surga. Malaikat saja malu kepadanya. Nabi sudah bilang kepadanya, apapun yang laku Utsman sedahari tidak ada masalah lagi. Nabi yang katakan, andainya saya masih punya putri yang ketiga, saya nikahkan lagi dengan Utsman. Sah? Ma'asyiral kiram, itu tidak mereka terima. Jadi 1 merusak 1000. Makanya bid'ah perusak atau penyubur? Penyubur aliran sesat. Dan perusak sunnah. Maka Nabi larang kita mendekatinya. Jangan membangun istana di atas awan. Dengan menghidupkan bid'ah, menghidupkan Islam. Karena Islam itu tumbuh bukan dengan bid'ah, tapi dengan as-sunnah. Makanya aliran sesat
aliran selamat disebut aliran sesat disebut astagfirullahalazim. Aliran selamat disebut ahlis sunnah. Ada tambahannya wal jamaah. Jamaah apa? Woi, alif lam tak pakai idafat lagi woi. Al jamaah. Taunya sama dengan al-Islam. Makanya agama kita nanti jangan tulis Islam saja. Islam nakira. Tahu nakira? Tidak belajar nahwu dia. Islamun. Itu masih bisa ditambah di ujungnya. Islamu Nusantara. Islam Nusantara. Tapi kalau al-Islamu sudah masuk alif lam, tidak boleh lagi mudhafun ilaih. Jelas? Makanya awak salah dulu menterjemahkan apa agama? Islam. Sehingga banyak Islamnya. Ada Islam liberal, ada Islam sekuler, ada Islam futuristik, ada Islam eksklusif, ada Islam inklusif, ada Islam primitif, ada Islam murni, ada Islam KTP, ada Islam kecawen, ada Islam jamaah, ada Islam dan berbagai Islamnya. Tapi kalau di Arab enggak. Maksudnya yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah enggak. Al-Islamu. Tidak ada lagi Islam liberal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sebut itu. Sebut nanti ya. Agama saya Al-Islam. Bukan hanya Islam. Buang alif lam pokoknya banyak tambahan-tambahan. Gara-gara buang 2 huruf, tambahannya banyak. Nah, Islam jamaah. Berapa tuh? Jadi, al-sunnah wal jamaah. Dulu agama ini dibangun dengan sunnah. Bukan dengan bid'ah. Maka saya katakan tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Tolong dicatat ya. Dan saya insya Allah bisa mendiskusikan dengan tuan-tuan itu. Kalau ada yang tidak setuju, boleh dibantah, tidak ada masalah. Tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah kecuali yang terpapar bid'ah atau ahli bid'ah. Cuman masalahnya ada tidak yang mengaku ahli bid'ah? Coba angkat tangan ahli bid'ah. Enggak ada kan? Coba di masjid ini tak ada yang ngaku ahli bid'ah. Pindah ke masjid sebelah. Ada masjid sebelah. Ini contoh aja ya, atau masjid sana. Ketika ditanya, ada enggak ahli bid'ah di sini? Enggak ada juga ya. Kita semua ahli sunnah. Padahal definisi ahli sunnahnya beda. Sah? Misalnya di sini ahli sunnah siapa? Ahli sunnah di Indonesia siapa? Enggak tahu rupanya ya. Ngaku-ngaku ahli sunnah. Ahli sunnah di sini yang ikut Sadasman. Ya Allah ya Rabbi. Woi. Ahli sunnah di Indonesia siapa? Hah? Sadasman. Saya belum punya aliran, enggak ada aliran Dasman, dia enggak ada. Nah. Jangan main-main macam-macam woi. Yang tambah lagi aliran sesat. Ahlus sunnah dimanapun, kalau maksudnya sunnah Nabi adalah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala mazhab dan ormasnya. Asal ikut Nabi maka dia adalah ahlus sunnah. Jelas? Dimanapun ahlus sunnah itu definisinya sama. Pengikut Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana bilang enggak, ahlus sunnah itu adalah fikihnya Syafi'i. Teruskan. Akidahnya Asy'ari, Maturidi, terus tasawufnya Ghazali, Junaid al-Baghdadi, terus tarekatnya Naqsyabandi. Berarti yang tarekat Syataria tidak masuk ya?
Qadiriyah tidak masuk ya, Tijaniyah tidak masuk ya. Nanti perang kita. Banyak sekali imam asalnya. Banyak sekali imamnya asalnya. Tidak paham tuan-tuan. Berarti Asy-Syafi'i akidahnya tidak benar kalau gitu. Sebab tidak bisa diikuti dalam akidah. Berarti Asy'ari fikihnya tidak pandai. Ya ikhwan, inilah yang memecah belah umat itu. Kapan bersatunya umat Islam itu? Sebab sampai ke Afrika lain lagi. Sah? Afrika lagi Ahlussunnahnya. Nah, di Afrika apa? Fikihnya Maliki. Hah? Akidahnya Asy'ari juga ya. Oke lah, Asy'ari Maturidi. Terus Maturidi tidak ada di Afrika, yang ada di India dan sekitarnya. Nah, tasawufnya beda lagi. Akhirnya Ahlus Sunnah tidak ada yang sama. Itu tandanya bukan Ahlus Sunnah. Wih, bahaya gitu wih. Makanya kita rubah definisi yang jelas bahwa Ahlus Sunnah dimanapun sama. Kalau yang dimaksud sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Maka sunnah dimanapun adalah yang istiqamah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Kok masuk pula sahabat Ustaz? Saya nak tanya, kenapa masuk sahabat? Kalau antum bilang sahabat ikut Nabi, kita ikut Nabi juga nyoy. Ahli bid'ah pun bilang ikut Nabi. Yang nari-nari waktu acara kemarin tuh ikut Nabi juga katanya. Sah? Itu klaim. Kenapa mesti sahabat disebut? Apa kata Allah? Hah? Ikuti mereka. Apa katanya? Semuanya. Nah, enggak juga. Wih. Kenapa sahabat masuk? Karena mereka menyaksikan langsung. Orang munafik menyaksikan langsung juga. Abu Lahab menyaksikan langsung juga. Allah ridho pada mereka. Kenapa Allah ridho pada mereka? Kan fokus tidak kata pada aliran selamat ke ya? Aliran yang selamat. Tentu kita bilang Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah itu? Kita bilang Nabi dan para sahabat. Kenapa perlu disebut sahabat? Nabi yang suruh. Apa kata Nabi? Orang para rasyidin bukan sahabat semuanya. Wih, itu nampak lama saya tinggal lupa jawabannya. Nah, sebab memang yang benar-benar satu jamaah itu dari seluruh generasi Islam, catat dia jangan lupa besok lagi. Nah, sehingga saya kalau tidak pun datang saya tidak ada lupa lagi. Yang benar-benar jamaah, apa makna jamaah? Dengan seluruh maknanya, yang betul-betul satu jamaah, tidak ada aliran-aliran, sah? Yang benar-benar di atas kebenaran, bukan ada kebatilan, dah? Yang benar-benar berjamaah dengan makna apapun ditafsirkan, generasi Islam hanya generasi sahabat. Di kalangan sahabat ada aliran agama? Di kalangan sahabat ada aliran agama? Enggak ada. Semuanya Ahlus Sunnah. Semuanya Ahlus Sunnah. Di masa tabi'in ada aliran sesat? Ada yang mengeleng saya tengok. Nah, wih. Yang membunuh Utsman siapa? Hah? Khawarij. Di kalangan sahabat atau tabi'in? Hah?
Ada sahabat yang terlibat? Aku tidak ragu, kan baru saya bilang. Tidak ada generasi yang seluruh anggotanya selamat dari aliran sesat kecuali sahabat. Khawarij sesat pun tidak. Berarti ada sahabat yang terlibat. Coba bayang jawab. Alun masuk kaji. Ya, sampai 40 kali saya ulang. Seperti dulu Syafi'i mengulang pada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi 40 kali diulang, tak paham ya kan. Akhirnya lainya. Pulang ke rumah, didatangi sama Syafi'i ke rumahnya. Begitu pula imam kita. Awak tak sanggup kan? Jadi dijelaskannya paham Rabi'? Enggaknya. Akhirnya karena tak paham-paham pergi dia dari majelis. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah datang ke rumahnya Rabi'. Ayo kita duduk lagi, diulang lagi. Rupanya mungkin karena depan orang ramai tadi gugup dia kan. Sampai di rumah mudah jelasnya. Law istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuka. Andainya ilmu ini bisa disuapin, saya suapkan kepadamu katanya. Cuma tidak bisa disuapin. Apalagi pakai media-media buah cobadak dan sebagainya, tidak mungkin. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah paham saya? Kalau tidak saya ke rumah nanti. Kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada satupun generasi umat Islam yang seluruh personilnya selamat dari penyimpangan dan aliran sesat kecuali generasi sahabat. Berarti tabi'in selamat semuanya. Generasi tabi'in, maksud saya generasinya, bukan tabi'in yang sesungguhnya. Paham maksudnya? Dia hidup di masa tabi'in dan orang Islam di generasi tabi'in selamat seperti zaman sahabat? Enggak kan? Buktinya ada Khawarij, pengikutnya pencetus dan pengikutnya tabi'in. Nah, kemudian Syiah, pengikutnya dari kalangan sahabat. Ulang lagi legenda kaji. Tabi'in. Nah, Qadariyah lahir di masa tabi'in. Sah? Mu'tazilah lahir di masa tabi'in. Kan murid Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri tabi'in. Sah? Nah, jadi aliran-aliran sesat tidak ada sahabat yang terlibat. Walaupun lahirnya di masa mereka masih hidup. Apa yang membuat mereka tidak tersesat? La ilaha illallah, memang bahaya nih. Tak boleh ditinggal lama-lama nih. Apa yang membuat mereka tak tersesat? Karena tak ada bid'ah hasanah. Tak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah dalalah, maka mereka anti dengan bid'ah. Paham Ustaz? Oke, kalau Umar imam bid'ah dah. Dibilangnya Umar imam bid'ahnya, Umar itu salah. Ya, dipakailah dari kalimat ni'matil bid'atu hazihi. Ambang balobio. Tahu ambang balobio? Enggak sudah kaji nampak. Seluruh istilah harus dijelaskan. Ambang balobio tahu? Enggak ya? Awak belum selesai di ayat tadi. Nah, ambang balobio, tolong jelaskan bang. Jangan apa enggak paham juga? Enggak paham? Oh la ilaha illallah, la gawat. Nah, memang terpaksa saya jelaskan ya. Ambang berlebih. Tuan-tuan tahu ambang tahu? Enggak tahu juga. Astagfirullah. Dulu orang bikin rumah tinggi atau rumah panggung, sah? Sahih? Tentu lantainya dari papan. Papan itu kan dipakukan, sah? Nah, dipakukan ke tiang kah atau ada di bawahnya kayu-kayu? Apa nama kayu tuh? Itu lambang tuh. Itu namanya ambang.
Nggak ada tukang di sini, woi. Hah? Dia sudah jadi bahasa, itu bahasa petata petiti orang tua-tua, bukan bahasa saya. Nanti cari ya, dia apa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambang melebih itu ada istilahnya. Ambang melebih. Jadi ambang itu pada umumnya sejajar ujung-ujungnya dengan dinding. Sah? Tidak ada yang berlebih. Tapi sebagian rumah sama, besi angker sekarang, besi angker. Tahu? Kadang ada dilebihkan di kiri kanan atau ke atas. Kenapa? Mungkin mau nyambung lagi. Sah? Nah, orang dulu sebagian ambangnya dilebihkan. Khususnya rumah-rumah petani, rumah-rumah nelayan. Tujuannya baik apa buruk? Baik. Apa tujuannya? Untuk menggantungkan kain, alat-alat pertanian atau nelayan, gantungkan jalam, gantungkan pukat, sah? Tapi orang yang berniat jahat untuk apa dia? Woi, untuk loncatan naik masuk ke rumah, untuk mencuri, sah? Padahal itu bukan disiapkan untuk mencuri, pahamnya? Atau untuk nyibuk? Tahu nyibuk? Kalau itu tahu rupanya ya. Ya. Kalau nyibuk tahu rupanya. Apa yang disibuk? Aduh, rupanya banyak yang tahu kalau nyibuk. Astagfirullah. Nah, jadi ambang itu tidak disiapkan untuk itu, tapi dititi orang. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika menyebutkan ni'matul bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang terbaik. Maksud Umar bukan untuk melegalkan bid'ah, bukan. Karena dia menggunakan bahasa. Karena kalimat bid'ah itu suatu hal yang indah. Atau sesuatu yang lama tak dibuat lagi. Atau sesuatu yang tak pernah dibuat, tapi dia syar'i. Buktinya, kan yang mengatakan itu satu, menjadikan tarawih dengan satu imam. Apakah itu bid'ah atau sunnah? Salat tarawih di satu masjid dengan satu imam bid'ah atau sunnah? Siapa yang menyunahkan? Siapa yang menyunahkan? Nabi alaihissalatu wassalam. Bukankah beliau pernah salat tarawih bersama jemaah semuanya? Imamnya berapa orang? Satu saja. Malam pertama Nabi tidak lama sholatnya, hanya lepas isya sampai menjelang sahur. Nah, Jannatul Firdaus? Jannatul Firdaus sampai jam berapa? Itu pun sudah banyak yang berangan-angan masuk surga Firdaus. Lah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai di malam kedua Nabi sholatnya sampai tengah malam saja. Kira-kira apa komentar sahabat? Alhamdulillah, untung tidak seperti kemarin. Gitu ya? Oh, itu gitu tuh. Sahabat bilang, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, apa tidak lanjut seperti kemarin? Kalau kita, alhamdulillah, untung ini baru Nabi ini. Pandai mempertimbangkan jemaah. Kalau kemarin enggak, ini enggak Nabi ini. Astagfirullahaladzim. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya mereka minta kalau bisa seperti malam tadi juga. Indahnya salat bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai mereka minta nambah. Kalau kita minta kurang. Minta kurang. Ini malam pertama sampai jam 10 atau ditemui pengurusnya. Bisa bilang sama imam nanti. Ya, diminta bilang sama imam kalau misalnya 1 juz ya ansur-ansur lah katanya kan. Nah, ini ansur-ansur kurang bukan ansur-ansur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Umar bukan mengatakan bid'ah secara syar'i. Sebab semua yang dia amalkan itu adalah
sunnah yang disyariatkan. Salat tarawih di masjid, salat tarawih dengan satu imam. Di mana pula datangnya bahwa Umar melegalkan bid'ah. Karena bid'ah itu boleh dipakai secara bahasa, boleh dipakai secara istilah. Kan ya? Betul enggak? Ada yang istilah, ada yang menurut bahasa. Macam tadi ambang balobio. Secara istilah itulah barang yang digunakan bukan pada tempatnya. Uang untuk nyangkutkan pukat dijadikan untuk nyibuk. Kan ya? Atau dipakai untuk nyuri. Sahih? Itu namanya istilah. Tapi kalau secara bahasa paham orang. Bahwa orang bangun rumah, ambangnya dilebihkan. Tapi secara istilah maknanya adalah segala sesuatu yang digunakan bukan pada tempatnya, atau membuat sesuatu yang baik tapi dijadikan jembatan untuk berbuat keburukan. Makanya dilarang kita membuat yang baik tapi jalan untuk keburukan. Adanya misalnya kita buat bangku-bangku di taman-taman kota. Tujuannya kalau ada yang capek istirahat di situ. Sah? Tujuannya bagus. Tapi perangkat aturannya tidak ada. Hanya menjadi tempat berbuat maksiat. Apalagi lampunya remang. Kalau remang-remang tuh bikin kita gamang. Yang tak cantik nampak? Cantik. Sah ya? Makanya orang di ruang tidur selalu lembu. Pokoknya tempat-tempat yang jualan itu pasti remang. Supaya tidak kelihatan. Iya, yang disembunyikan tidak kelihatan. Iya. Kamuflase ya. Jadi makanya dibuatkan remang-remang. Jadi Umar mengatakan itu bukan pada perkara yang bid'ah syar'iyah. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebut wal bid'atu bid'atani, bahasa belum jelas. Wa ma'lumun fi lisanil Arab, dikenal dan menurut bahasa Arab bahwasanya bid'ah itu imma mazmuma wa imma mahmudah. Secara bahasa bid'ah itu adalah ada yang dipuji, ada yang dicela. Betul secara bahasa. Tapi secara istilah definisi Nabi fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi Imam Syafi'i bukan bicara tentang bid'ah menurut istilah, tapi bicara menurut bahasa. Cuman tadi tak ambang balobio dititi dek kawan untuk melegalkan bid'ah. Akhirnya sesama ahli bid'ah tak boleh saling membid'ahkan. Nah, makanya kalau ada yang berani bilang bid'ah, itu aliran sesat. Walhasil orang yang tersesat tak pernah menyadari dia sesat. Sah? Ini kalau tahu dia sesat, tidak mungkin tersesat. Kita dulu ketika sesat, sadar kita sesat? Tidak kan? Saya dulu bersetingki itu dengan sifat 20, karena itu yang diterima. Sah? Hah? Tidak percaya, masih hafal kok? Nah, masih hafal. Cuma yang diterima. Tapi setelah kita berilmu, memang bukan mudah itu berubah. Makanya tuan-tuan jangan keras-keras sekali, tidak. Ya. Sampai 40 kali diulang dia. Ya. Jangan bilang bongak, tidak paham. Jangan. Bukan tidak paham, payah berubah itu. Payah berubah itu. Tapi setelah tahu dan diberikan hidayah, memang susah pula untuk melepasnya. Kenapa? Karena ini dengan ilmu yang pakai subuhat aja kokoh, masa dengan ilmu tidak lebih kokoh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Jadi agama itu bukan hanya sekedar berbangga-bangga seperti ahlil kitab tadi membanggakan kitabnya, rasulnya, tapi kata Allah SWT, may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat buruk akan diganjar dengannya. Jelas? Wala yajidu lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan tak dia dapatkan seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak diamalkan,
Tidak ada yang menyelamatkan. Kemudian wa may ya'mal minas salihati min zakarin au unsa. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman. Berarti orang tidak beriman? Hah? Enggak. Walaupun amalannya bagus, pekerjaannya bagus, tapi dia tidak beriman. Makanya orang kadang-kadang Masya Allah dari sisi ketertibannya, disiplinnya, memanfaatkan waktu, kemudian muamalahnya bagus, tapi dia tidak beriman. Tidak beriman. Seperti ada yang mengatakan, saya tetap sholat, tapi saya tidak yakin sholat wajib. Apa hukumnya itu? Hah? Murtad. Tanpa ada khilaf. Orang yang meyakini sholat tidak wajib, walaupun sholat, itu tidak ada khilaf murtad. Yang khilaf adalah orang yang meyakini wajibnya, tapi dia tidak sholat. Makanya ini contohnya. Dia kerjakan tapi tidak beriman. Seperti kaum munafikin. Salat, di mana salatnya? Masjid Nabawi. Tidak di Jannatul Firdaus, salatnya Masjid Nabawi. Imamnya siapa? Rasulullah. Di mana salat? Saf pertama. Masya Allah. Luar biasa logikanya, retorikanya. Tetapi tidak beriman. Walaupun dia beramal. Jadi penting beriman. Kemudian wahum min faulaika yadkhulunal jannah. Itulah yang akan masuk surga. Itulah yang akan dapat istana itu. Tapi kalau sekedar membanggakan Nabi kami lebih bagus, Nabi Anda tidak bagus, kita tidak disuruh untuk itu. Walaupun diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Tapi cukup dengan itu? Cukup dengan itu? Tidak. Sebab orang Arab dulu, ya seperti Abu Talib membanggakan Muhammad SAW sebagai keponakannya. Tapi dia tidak mengikutinya. Itu tidak bermanfaat baginya. Abu Lahab, orang paling bergembira dengan kelahiran Nabi, tapi orang yang paling tidak suka dengan kerasulan dan sunnah Nabi SAW. Kerjanya tidak tunggu-tanggung, pengurus Masjidil Haram, bergelar Pak Haji. Bergelar? Tidak haji, Abu Lahab haji kan? Tidak pernah haji dia. Haji, Abu Jahal haji. Jenderal Abu Jahal. Karena dia memang bagian keamanan Bani Makhzum. Makanya Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Banyak komandan-komandan perang dari Bani Makhzum. Karena itu adalah apa istilahnya, kalau di Indonesia misalnya Kementerian Agama milik, nah kan? Dan Kementerian Pertahanan itu milik Bani Makhzum. Untuk sekretaris kabinet itu Bani, untuk urusan Ka'bah dan sebagainya, protokoler itu Bani Syaibah. Sampai hari ini. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Baik. Jadi tidak dengan angan-angan ingin membangun istana di atas awan. Tapi yang membuktikan adalah siapa beramal saleh, beriman, laki-laki dan perempuan, mereka yang akan masuk surga. Oleh sebab itu jangan, ya Allah masukkan surga, tapi hanya dengan melempar kerikil. Atau hanya dengan meletakkan tangan di atas kening. Tapi adalah dengan melaksanakan ilmu yang kita pelajari. Dengan meyakini berita yang sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Kemudian tidak melupakan atau tidak menyia-nyiakan segala kesempatan beramal sekecil apapun. Kadang-kadang yang kecil tetapi bermakna di sisi Allah. Sederhana tapi bermakna. Bukankah dalam hadis disebutkan seseorang hamba itu berenang dan di sungai surga
karena memotong cabang kayu yang mengganggu orang berjalan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bajin taliq. Jangan menganggap remeh amalan kebaikan sekecil apapun, sekalipun setiap bertemu dengan saudara dengan wajah yang menyenangkan. Jadi ketika bertemu jangan buang wajah, tapi lempar senyum. Senyum Pak? Dah dapat tukar senyum gitu ya, dah saling bersedekah. Kalau gitu dah tercapai tujuan kita hari ini. Mudah-mudahan tidak membangun istana di atas awan. Fokus masing-masing dengan segala kesanggupan, jangan mudah lompat sana lompat sini sehingga terayun oleh bisikan syaitan. Bisikan syaitan sehingga akhirnya terpengaruh oleh syubhat karena mengikut syahwat. Akhirnya yang harap kekal akhirnya terjungkal. Jadi teruskan di profesi kita. Dai teruskan jadi dai, pekerja teruskan jadi pekerja, tapi jangan lupa semuanya lillah. Walaupun kita lelah, tapi mudah-mudahan lillah. Sehingga segala aktivitas kita terjaga oleh aturan-aturan syariat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Tolong jangan bertanya. Iya. Kan sudah jelas kan? Ya, kalau enggak nanti ke rumah kita. Nah, biar kita suapkan. Nah, terima kasih dan mohon maaf ya. Kalau terlalu panjang, anggap saja pelepas rindu. Kalau terlalu pendek, besok kita sambung lagi. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini membawa rahmat, mendatangkan sakinah, dan semoga di saat berpisah adalah perpisahan yang senantiasa terjaga oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Semoga yang menjadi penyebab pertemuan ini Allah berikan balasan yang berlipat. Orang yang membangun masjid ini Allah terima amal solehnya menjadi amal jariah yang selalu sampai akhir zaman, dan diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, diberkahi hartanya, dan semua yang mengurus dan yang meramaikan semoga dapat bagian yang tak pernah dikurangi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.